Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Majelis Jemaat menyambut dengan sukacita saudara-saudara pada ibadah Hari Kenaikan Yesus Kristus ke Sorga di GPIB Jemaat Immanuel WR Supratman Mataram. 40 hari setelah bangkit, Tuhan Yesus berulang kali menampakkan diri kepada para murid-Nya. Ia hadir saat mereka sedih dan dalam ketakutan, saat mereka putus asa menempuh perjalanan, saat mereka bekerja tanpa hasil dan dalam segala persoalan hidup. Ia hadir untuk merubah sedih menjadi sukacita, merubah putus asa menjadi pengharapan, merubah kegagalan menjadi berhasil, merubah segala hal dan membuatnya indah. Di dalam semua kehadiran dan penampakannya, Tuhan Yesus ingin meyakinkan para murid dan juga kita bahwa Ia adalah Tuhan yang bangkit dan hidup. Ia akan menyertai, menolong, dan memberi damai sejahtera bagi kita yang percaya kepadanya. Syukur kepada Tuhan Yesus yang selalu menyertai, menolong dan memberi damai sejahtera bagi kita. Pada hari ini, hari ke-40 sesudah Paskah, kita semua datang untuk bersujud sembah merayakan hari Kristus naik ke surga. Ia naik ke surga untuk menerima kembali tata kemuliaan sebagai Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Yesus adalah Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Jemaat, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tabiskan ibadah kita dalam ibadah kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita berkata demikian dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-51 berkata buat kita sekalian, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera
dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus melimpahi kamu. Mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami maupun yang sembunyi pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh firman-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan firman dan kehendak-Mu. Sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang terkasih, dengarkanlah berita anugerah bagi kita sekalian. Setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat, disampaikan berita anugerah seperti yang tertulis dalam Injil Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-77 hingga ayatnya yang ke-78 yang mengatakan, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita sekalian di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam kitab Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang kelima hingga ayatnya yang ke-11 yang menyatakan bagi kita sekalian, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Bapa. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Kami mensyukuri ya Tuhan
atas peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang memaknai bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi umat manusia, Raja di atas segala raja. Karena itu Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari kitab Tuhan. Mampukan kami untuk memahami dengan baik dan merenungkannya serta memberlakukan di setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab terambil dari kitab Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Lukas 24 50 sampai 53 yang mengatakan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita patut bersyukur bahwa peristiwa kenaikan Yesus Kristus menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus merupakan bagian dari peristiwa yang disebut peristiwa Kristologi. Peristiwa Kristologi itu dimulai dengan kelahiran Yesus Kristus, kematian dan kebangkitannya, hingga sekarang ini semua anak-anak Tuhan mengingat rayakan kembali akan peristiwa salah satu Kristologi dari umat Kristen adalah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Bacaan kita pada saat ini membicarakan tentang peristiwa Kristologi yang tadi saya katakan, yaitu kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Nah, pertanyaan bagi kita adalah, apa artinya? Apa maknanya bagi kita sekalian orang yang percaya dari abad segala abad dengan kenaikan Tuhan Yesus Kristus? Yang pertama adalah dengan kenaikan Yesus Kristus itu hendak menyatakan penggenapan dari perkataan-perkataan Alkitab untuk menyatakan kemuliaan Allah Yesus Kristus
sebagai Tuhan dan sekaligus sebagai juru selamat kita. Seperti yang tertulis dalam Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11. Di situ dikatakan supaya setiap orang bertekuk lutut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan kenaikan Yesus Kristus atau peristiwa kristologi umat Kristen ini mau menyatakan bahwa kenaikan Yesus Kristus sebagai bagian dari rencana karya agung Allah, yaitu menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya untuk menyatakan keselamatannya yang akan disediakan bagi para murid, bagi mereka yang setia, bagi mereka yang menanti-nantikan Yesus Kristus. Itu bisa kita jumpai dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-2b dan ayatnya yang ke-3, bahwa keterangkatan Yesus Kristus bukan sekedar meninggalkan para murid orang percaya, tapi keterangkatan Yesus Kristus sekaligus juga ingin memberikan kepastian bahwa mereka yang percaya kepada Yesus Kristus telah disediakan, telah disiapkan tempat di sorga bersama-sama dengan Dia. Itulah janji yang sudah disampaikan oleh Yesus bagi kita sekalian. Yang menarik di sini jemaat yang dikasihi Tuhan adalah sebelum Yesus Kristus naik ke sorga, perhatikan ayatnya yang ke-50 apa yang dikatakan di situ. Dalam ayatnya yang ke-50 dikatakan bagi kita, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Bahkan dalam ayatnya yang ke-51 dikatakan, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dan mereka dan terangkat ke sorga. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum Yesus Kristus naik ke sorga, Dia memberkati para muridnya. Kata memberkati dalam bahasa Alkitab adalah perkataan-perkataan yang indah dari Tuhan. Dalam bahasa Ibraninya disebut namanya berakah, yang artinya berkat yang menghidupkan, berkat yang membebaskan. Ketika Bapak Ibu dan saya menerima berkat Tuhan, itu berarti di situ ada kehidupan, berarti di situ ada kebebasan. Kehidupan seperti apa? Kebebasan seperti apa? Jaminan bahwa kita memiliki keteguhan hati. Kita dibebaskan dari rasa takut, kita dibebaskan dari rasa khawatir, kita dibebaskan dari keterpurukan dalam hidup ini. Kemudian berkat itu menghidupkan. Apa yang dihidupkan? Pengharapan kita, rohani kita. Jadi kita tidak mudah menyerah dalam kehidupan ini. Kita tidak mudah kalah dalam perjuangan ini. Karena kita dihidupkan, rohani kita, iman kita, itulah yang memberikan spirit, semangat kehidupan kita dalam menjalani kehidupan ini. Itulah arti berkat. Ketika Yesus naik ke sorga, Dia memberkati para muridnya, supaya para muridnya menerima otoritas kuasa yang menghidupkan, kuasa yang membebaskan, yang bersumber dari Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa respon dari para murid ketika Yesus terangkat ke surga? Ketika Yesus memberkati mereka. Dalam ayatnya yang ke-52 ada dua kata kunci di situ. Yang pertama, menyembah. Kalau dulu ketika Yesus mati, mereka kehilangan arah. Mereka berputus asa. Tapi ketika Yesus naik ke surga,
mereka menyembah. Di sini artinya bahwa para murid sudah memiliki pemahaman, paradigma yang baru tentang siapa Yesus. Kalau mereka dulunya melihat bahwa Yesus adalah Yesus yang datang untuk membebaskan secara politik, tapi sekarang ketika dia menyembah sujud di hadapan Kristus Yesus, ketika naik ke sorga, pemahaman yang baru muncul bahwa Yesus yang datang, yang dulu dipahami mereka secara politik, tidak lagi. Tapi Yesus Kristus yang adalah Tuhan, sebagai nabi, sebagai raja, sebagai Tuhan dan sebagai juru yang mengatasi akan segala ciptaan di muka bumi ini. Kemudian yang kedua, apa respon para murid? Mereka bersuka cita. Mereka bersuka cita. Ada kesadaran yang baru dalam diri para murid. Bersuka cita oleh karena mereka sudah memahami yang sesungguhnya siapa Yesus. Yesus yang adalah Tuhan, Yesus yang adalah juru selamat. Itulah yang membuat hati mereka meluap-luap dengan sukacita. Yang pertama tadi penyembahan. Yang kedua bersukacita. Pengakuan otoritas akan kuasa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat harus diperlihatkan dengan rasa hormat. Itu juga yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, bukan sekedar menyembah begitu saja, tapi harus memperlihatkan sukacita yang meluap-luap, memperlihatkan hati yang sungguh-sungguh dengan penuh kerendahan hati, sujud menyembah kepada Dia seperti yang dilakukan para murid-muridnya. Menyembah, bersukacita. Kemudian ada lagi dalam ayatnya yang ke-53 dikatakan bersekutu memuliakan Allah. Ketika dia sujud menyembah, ketika dia bersukacita, dia tidak meninggalkan yang namanya bait Allah. Dia tidak meninggalkan yang namanya persekutuan. Justru semakin memperkuat mereka, meyakinkan diri mereka bahwa mereka sebagai para murid yang menyaksikan kenaikan Yesus ke sorga harus tetap menghadirkan persekutuan untuk memuliakan nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, renungan bagi kita di dalam kehidupan sekarang ini. Ketika kita beribadah, mengingat rayakan kenaikan Yesus Kristus ke sorga, apa catatan renungan bagi kita? Yang pertama, bahwa melalui peristiwa kristologi kenaikan Yesus Kristus ke sorga, kita diingatkan kembali bahwa kita memiliki Tuhan yang berkuasa. Kita memiliki juru selamat yang mengatasi akan segala kehidupan baik di bumi maupun di sorga. Kita memiliki penuntun kehidupan kita supaya kita tidak mudah dikalahkan oleh kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Kemudian catatan renungan kita yang kedua adalah kita diberikan pengharapan untuk melihat masa depan. Kalau sebagian orang bahwa perpisahan itu sangat menyedihkan karena terpisah dari orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang tinggal sekian lama dengan kita. Itu mungkin juga yang dirasakan oleh para murid, atau juga kita rasakan ketika kita berpisah dengan orang-orang yang kita kasih. Tetapi peristiwa kenaikan Yesus Kristus memberikan semangat baru bagi kehidupan kita. Kenapa dikatakan semangat baru? Karena di dalamnya ada berkat yang Tuhan katakan. Kalau kita mengacu dalam Injil Matius pasal 28. Dan ketahuilah bahwa Aku menyertai engkau hingga akhir zaman. Kata menyertai di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan merupakan
perkataan-perkataan yang indah dari Tuhan Yesus. Makanya kata menyertai juga bisa disebut berkat dari Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, kata berkat dengan perkataan aku menyertai itu artinya bahwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus hendak memberikan suatu kepastian bagi kehidupan anak-anak Tuhan dalam menjalani kehidupan ini, untuk tidak mudah menyerah, untuk tidak mudah berputus asa. Memang perjalanan kehidupan kita diwarnai oleh COVID-19. Tapi apakah itu kemudian kita sebagai anak Tuhan menyerah dengan keadaan ini? Apakah dengan adanya COVID-19 ini kemudian kita tidak bisa berkarya lagi di tengah-tengah kehidupan ini? Tidak. Sebagai anak Tuhan, ketika penyertaan Tuhan yang merupakan berkatnya, merupakan perkataan-perkataan yang indah, maka kita harus tetap menjalani kehidupan ini, tentunya dengan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kita berkarya, kita bekerja, memang ada rasa takut, tapi jangan rasa takut itu menghantui kehidupan kita sehingga kita kehilangan iman kita kepadanya. Berkat sudah dihadirkan di tengah kehidupan kita. Mari kita lewati semua masa-masa yang sulit ini dengan satu kepastian bahwa tidak berkesudahan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Tugas kita adalah ketika para murid diberkati oleh Yesus Kristus sebelum terangkat naik ke surga, maka kita diutus oleh Tuhan memberkati mereka yang ada di luar sana dengan cara hidup kita, dengan mengasihi mereka, dengan mencintai mereka, untuk masa depan bangsa dan negara kita, untuk persekutuan kita yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, sujud dan sembahlah di hadapannya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri untuk bersama-sama orang percaya yang berada di segala waktu dan tempat. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan sikap yang baik. Masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, yang terangkat ke sorga untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami ya Tuhan, kami mau berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini, khususnya gereja-Mu GPB, terlebih Jemaat Immanuel WR Supratman yang ada di Mataram ini. Tuhan memberkati setiap pelayanan dan penata layanan di tengah-tengah situasi COVID-19 ini Tuhan. Biarlah semua berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan, dan Tuhan memperlengkapi kami dengan sukacita-Mu. Kami juga mau berdoa bagi Majelis Sinode GPB, Mupel GPB terkhusus Bali NTB dalam koordinasi pelayanan. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik, dan para fungsionaris Majelis Sinode maupun juga BP Mupel diberikan kekuatan kesehatan dalam menjalankan tugasnya di gereja-Mu GPB. Hamba-Mu juga berdoa bagi pribadi-pribadi yang Tuhan panggil utus selaku diaken penatua, sebagai unit-unit misioner, karyawan dan koster, khususnya yang ada di jemaat Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, memberikan pengharapan di tengah-tengah situasi sekarang ini. Selalu berharap kepada Tuhan, dan dalam kemurahan kasih-Mu Engkau menyatakan kuasa-Mu untuk menjamin kesehatan maupun juga kebutuhan hidup mereka. Ajarkan mereka Tuhan untuk menjadikan Engkau sebagai Tuhan tak kala mereka bergumul dalam berbagai kehidupan ini. Dan ajarkanlah mereka untuk bersyukur kepada-Mu sebagai Tuhan dalam kondisi yang mensukacitakan setiap pribadi-pribadi. Dan kami juga mendoakan ya Tuhan, para pelayan firman dan sakramen, para hamba Tuhan, terkhusus hamba-Mu yang Tuhan boleh hadirkan di sini bersama dengan keluarga, mendoakan setiap para pendeta yang terlibat dalam pelayanan di tempat ini dan juga kehadiran vikaris. Berikanlah kami kekuatan, sukacita, kesehatan dalam melayani Tuhan setiap saat. Tuhan kiranya juga memberkati bangsa dan negara kami ini lewat pemerintah yang ada di pusat, bersama-sama dengan pemerintah di setiap daerah, khususnya Provinsi NTB, Kota Mataram ini, untuk bersama-sama mengelola dan menjaga NKRI, terkhusus berikan hikmat di dalam menghadapi virus corona ini Tuhan. Semuanya boleh bergandengan tangan, bekerja sama sehingga semua boleh teratasi. Berkati juga Tuhan Yesus jemaat-Mu yang masih berada di rumah sakit oleh karena COVID-19. Kami menyerahkan akan Ibu Mary Meno maupun juga Ibu Vera Meno, agar Tuhan sendiri yang berkuasa menjamah tubuhnya sehingga dia boleh balik kembali ke rumah masing-masing dengan penuh sukacita. Mendoakan para medis di muka bumi ini, khususnya yang ada di Kota Mataram ini, mereka yang merawat pasien COVID-19 diberikan kesehatan, diberikan kekuatan jauh dari penyakit, jauhkan mereka dari kelelahan, sukacitakan mereka, dan Engkau berkati hidup keluarga mereka ya Bapa. Tuhan, kami juga bermohon kepadamu, berikan hikmat bijaksana melalui tuntunan Roh Kudus-Mu kepada ahli-ahli virus yang ada di muka bumi dalam koordinasi dengan WHO. Khususnya berikan hikmat petunjuk kepada anak-anak Tuhan, agar mereka segera menemukan vaksin COVID-19 sehingga badai corona boleh berlalu di alam semesta ini, alam ciptaan Tuhan ini. Sehingga kami sebagai makhluk mulia yang Tuhan ciptakan
terkhusus anak-anak Tuhan, dapat menikmati kebebasan dari badai ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarkan kami mengandalkan-Mu Tuhan. Ajarkan kami hidup disiplin di saat kami menghadapi badai ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mari kita bersyukur kepada Allah, karena Ia selalu limpahkan berkat dan anugerah-Nya bagi kita. mari bersyukur atas kenaikan Yesus Kristus ke surga. Ia naik untuk menerima kuasa sebagai Raja semesta dan memelihara kita dengan kasih dan kuasa yang dahsyat. Mari nyatakan syukur melalui pemberian sukarela. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan bersujud menyembah-Mu karena Engkau naik ke surga untuk menjadi Raja yang berkuasa. Berilah kuasa dan kemuliaan-Mu agar kami selalu menyembah-Mu sebagai Raja dan Tuhan kami, serta bersaksi tentang nama-Mu dengan seluruh hidup kami. Terima dan kuduskan persembahan kami agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan bagi sesama demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Kekasih-kekasih Yesus Kristus, marilah berdiri. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Berpeganglah pada janji Tuhan.
Arahkanlah hati dan pikiranmu, jemaat yang dikasihi oleh Kristus, kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.